Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Lian Nuralia dengan NPM 233402061. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester Manajemen Operasional 2 yang diampu oleh Bapak Febrialdi Hendartawan, MSM. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai studi kasus Kopi Nusantara dan tantangan menebak musim, di mana Kopi Nusantara ini sendiri mengalami kenaikan permintaan pada saat bulan Desember dan juga pada saat bulan Ramadan. Nah, manajer ini sendiri tuh ingin mengatasi bagaimana cara mengatasi fluktuasi ini sendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai manfaat forecasting. Forecasting ini sendiri membantu perusahaan dalam memprediksi permintaan masa depan, merencanakan kapasitas produksi, mengelola persediaan, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Peramalan yang akurat mengurangi biaya dan mencegah kekurangan barang saat permintaan puncak. Misalnya peramalan ini sangat penting karena keputusan yang diambil oleh manajer operasional bergantung pada seberapa akurat prediksi yang dibuat. Jadi, bisa dibayangkan bahwasannya ketika seorang manajer operasional dapat, meramal maupun forecasting dengan tepat untuk perencanaan di masa depan, hal ini akan sangat berpengaruh pada penekanan biaya dan juga faktor-faktor lain pada proses operasional. Lalu juga kita akan membahas mengenai peran forecasting dalam operasional. Yang pertama itu ada prediksi permintaan. Yang kedua ada pengurangan biaya dan yang ketiga adalah keputusan manajerial. Prediksi permintaan maksudnya forecasting membantu merencanakan kapasitas produksi dan stok. Ketika telah mengetahui lonjakan permintaan, eh, misalkan kopi Nusantara itu permintaannya tuh cenderung banyak di bulan Ramadan juga bulan Desember. Nah, maka ketika forecasting ini sendiri itu dijalankan dengan baik, kita dapat mengetahui gitu kapasitas produksi dan stok yang harus kita miliki itu berapa, produksi yang harus diproduksi berapa, dan stok yang harus ada di gudang itu berapa. Agar nantinya tidak keteteran gitu, tidak kekurangan stok maupun kelebihan stok. Keduanya pun akan membuat rugi perusahaan. Yang kedua adalah pengurangan biaya. Masih menyambung dengan prediksi permintaan yang tadi. Jadi ketika kita sudah mengetahui gitu naik turunnya suatu permintaan, pengurangan biaya pun dapat dicegah itu tuh karena memang berpengaruh pada proses produksi dan juga stok yang memang akan kita pasok di gudang. Karena memang berkaitan dengan makanan seperti itu kayak makanan, jadi rentan untuk basi ketika kita tahu kapasitas yang harus di stok, maka itu akan meminimalisir kerugian. Yang ketiga adalah keputusan manajerial. Keputusan operasi bergantung pada akurasi prediksi permintaan. Itu berpengaruh, masih menyambung dengan yang pertama dan kedua juga. Ketika kita sudah tahu gitu seberapa banyak yang harus di stok, maka kita juga akan mengetahui keputusan yang akan dibuat itu seperti apa. Karakteristik permintaan musiman kopi. Yang pertama itu adalah lonjakan musiman, di mana permintaan naik pada Ramadan dan juga Desember. Yang kedua adalah data historis. Lonjakan musiman maksudnya setiap produk ataupun jasa tuh punya yang namanya lonjakan musiman yang berbeda. Pada kasus ini, Kopi Nusantara tuh melonjak pada bulan Desember dan juga bulan Ramadan setiap tahunnya. Untuk data historis kita bisa melihat dari tahun-tahun sebelumnya, seperti misalkan 2021 masih Ramadan dan juga Desember, 2022 sama, 2023 pun sama, 2020 pun sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya ada pola yang terjadi di situ. Metode forecasting yang digunakan dalam Kopi Nusantara ini sendiri adalah seasonal karena menyambung dengan yang tadi bahwasannya Kopi Nusantara cenderung banyak permintaannya pada bulan Desember dan juga bulan Ramadan. Nah, kita bisa lihat bahwasannya tren dan pola musiman tuh dinamis dan juga kita bisa lihat seperti apa gitu pada bulan ataupun tahun sebelumnya ataupun minggu sebelumnya dengan minggu yang selanjutnya itu akan membentuk suatu pola khususnya pada pola yang musiman. Ini sini ada contoh untuk perhitungan metode forecasting. Untuk metode forecasting dari seasonal. Ada berdasarkan tahun dan juga ada berdasarkan bulan. Kalau berdasarkan tahun tuh bisa kita lihat ada tahun 92 sampai 94, ada jumlah-jumlah tertentu yang bisa kita lihat polanya pun sama dengan metode seasonal 2. Perhitungan bahwasannya seasonal forecasting pada tahun pertama sampai tahun ke-4 itu seperti apa. Bisa dilihat lonjakannya dari 16 sampai ke 21.
Lalu langkah-langkah yang bisa diambil adalah yang pertama adalah melihat polanya. Kumpulkan data-data penjualan bulanan bertahun-tahun, lalu membuat grafik tren untuk mengetahui pola musiman. Yang kedua adalah pemilihan dan pengujian metode. Kita bisa coba beberapa metode untuk memastikan metode mana yang memang cocok untuk suatu em, kasus. Yang kedua, menghitung parameter, membandingkan dengan yang sebelumnya. Ketika parameter mapnya itu lebih kecil, berarti lebih akurat. Yang ketiga adalah memilih metode terbaik yang akurat dan juga logis. Lalu yang ketiga adalah evaluasi dan juga implementasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai study case dari Kopi Nusantara dan juga tantangan menebak musim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.